Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajrina Zara Parasya dari BKT 4B dengan NIM 19044210021. Nah, kali ini saya dan kelompok akan membahas mengenai negara hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai latar belakang negara hukum dan HAM. Oke, jadi Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir dan berlaku untuk sepenuh hidup serta tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. HAM atau hak asasi manusia ini dilandasi dengan sebuah kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, HAM juga mengikuti norma-norma yang ada. Negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan karena salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika dalam suatu negara HAM tidak dilindungi, maka negara tersebut bukan merupakan negara hukum. Nah, implementasi hak asasi manusia pada suatu negara selalu mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan kesan yang timbul selama ini yang memberikan gambaran bahwa hak asasi manusia diarahkan untuk menentang negara dan pemerintah. Instrumen hak asasi manusia Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM atau hak asasi manusia di suatu negara merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Nah, jadi pembahasan selanjutnya ada pengertian dan fungsi rule of law, terus hubungan negara hukum dan HAM, terus penegakan HAM di Indonesia, dan tanggapan terhadap pelanggaran HAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maka nama saya Sylvia Kotronada dengan NIM 19044210061. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pengertian dan fungsi dari rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh dan suburnya demokrasi serta meningkatnya peran parlementer dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Nah, rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. Atau secara singkatnya, rule of law adalah aktivitas menundukkan perilaku manusia ke dalam peraturan pemerintah. Di bawah kekuasaan hukum, setiap orang terikat oleh aturan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hayek dalam berbagai karyanya, aturan hukum mensyaratkan hukum untuk menjadi satu, umum dan abstrak. Kedua, dikenal dan bersifat pasti. Ketiga, sama-sama berlaku untuk semua orang.
Menurut seorang yang terkenal, negara hukum berkepentingan dengan pengaturan penggunaan kekuasaan, sedangkan masyarakat adalah tatanan yang spontan. Baik, sekian video penjelasan tentang pengertian rule of law dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayunda dengan NIM 190442109. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang membahas tentang negara hukum dan HAM. Untuk pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan rule of law. Fungsi dan tujuan rule of law yang pertama adalah mengatasi perselisihan. Yang kedua, memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, memberikan fungsi administratif. Yang keempat, mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Materi selanjutnya adalah hubungan negara hukum dan HAM. Bahasan selanjutnya adalah mengenai makna negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan. Konsep negara hukum Pancasila artinya adalah suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi masyarakat Indonesia. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas. Di antaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sahwadi Islami dari kelas BKT 4B yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut Julius Stoll dan FEDC, suatu negara hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting. Salah satu unsur tersebut adalah jaminan atas HAM. Oleh karena alasan tadi, dengan demikian, untuk disebut sebagai negara hukum, suatu negara harus terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, berbicara mengenai perlindungan HAM, dalam konsep negara hukum, baik state, rule of law, maupun negara hukum Pancasila sama-sama mengakui adanya jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, konsep negara hukum di Indonesia merupakan konsep negara hukum Pancasila. Dalam konteks negara hukum Pancasila, HAM telah termuat di dalam Pancasila itu sendiri. Suatu negara belum dapat dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkuat tegaknya HAM adalah alam demokratis di dalam kerangka negara hukum atau rule of law state. Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara yang demokratis. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, hal ini merupakan pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan HAM di Indonesia. Perlu teman-teman sadari, perjuangan untuk menegakkan HAM ini di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI loh, hingga sekarang. Nah, perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi Indonesia atau HAM ini menjadi bagian daripada itu. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia, tentunya yang lebih baik gitu. Nah, percikan-percikan ini yang dari percikan-percikan pemikiran ini dapat dibaca dalam surat-surat Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pasti teman-teman tahu semua kan. Nah, karang-karangan politik yang ditulis oleh Hos Cokroaminoto, Agus Salim, Daus Dekker, Suwardi Suryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutarjo,
di Volkskrant atau Pleiadu Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat, dan Hatta dengan judul Indonesia Merdeka yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Nah, pertikaian pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu terkristalisasi atau terrealisasi dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebab itulah menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi boleh diperdebatkan di Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita kenal dengan istilah BPUPKI. Nah, disinilah terlihat bahwa para pendiri bangsa sudah menyadari pentingnya HAM ini sebagai fondasi bagi negara. Nah, sedangkan apa aja sih upaya-upaya pemerintah kita ya untuk menegakkan HAM di Indonesia itu? Seperti yang kita tahu, teman-teman pasti mengenal tentang Komisi Nasional, Pengadilan HAM, dan kurikulum pelajaran dan sebagainya. Itulah apa saja yang telah pemerintah kita upayakan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Nah, selanjutnya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, pemerintah telah melakukan langkah-langkahnya, antara lain pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Nah, namun pada praktiknya setelah hukum HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah Munir. Pasti kalian tahu tentang kasus ini. Munir itu aktivis HAM di Indonesia, Keturunan Arab Indonesia, yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabarnya meninggalnya menggambarkan seluruh Indonesia. Hal lainnya baru ini seperti yang kita tahu, seperti pelanggaran-pelanggaran HAM-nya seperti kebebasan beragama. Pada tahun 2019 ini, pada tahun itu pihak berwenang Indonesia mengadili 3 perempuan dengan dugaan penistaan agama. Nah, pada tepatnya Maret 2019, pengadilan Serang memvonis Aisyah Tusalama yang memiliki cacat psikologial 5 bulan penjara karena memposting video yang diduga menista agama. Nah, selanjutnya ada Papua dan Papua Barat. Masalahnya itu masalah penentuan nasib Papua dan Papua Barat kembali mencuat karena beredarnya video tentang pihak berwenang Indonesia secara rasis melecehkan siswa Papua di Surabaya. Pada kalau nggak salah pada tanggal 17 Agustus 2019. Peristiwa ini menyulut demonstrasi masyarakat Papua di setidaknya 30 kota Indonesia serta kerusuhan pada pertengahan September yang menewaskan setidaknya 43 orang di Wamena. Lalu ada teman-teman pasti tahu ada demo besar-besaran mahasiswa memprotes adanya Omnibus Law dan baru-baru ini demo tentang KPK. Nah, kenapa bisa dikatakan pelanggaran HAM? Di sana kita kan menyampaikan pendapat kita, tapi oleh aparat malah kita dipukul mundur, atau dengan istilah kita oleh aparat kita malah dipukul mundur dan terjadi kerusuhan. Seharusnya kita menyampaikan pendapat itu harusnya diayomi dan diawasi saja sebenarnya. Tidak perlu adanya kekerasan. Nah, yang selanjutnya yang saya kasih contoh itu hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun tahun 1977 ada larangan memasung orang yang menyandang disabilitas psikososial. Nah, tetapi praktik pemasungan pun masih berlanjut karena pelayanan pendukung
tidak memadai. Lebih dari 57.000 orang dengan cacat psikososial Indonesia telah dipasung atau dikunci di ruang batas setidaknya sekali dalam hidup mereka. Perkenalkan, nama saya Elini Liani Hikmah dengan NIM 19044211024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kita juga harus mengetahui mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Dan pelanggaran hak asasi manusia ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, jika jenis pelanggaran hak asasi manusia ringan itu merupakan pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang tersebut. Dan banyak sekali terjadi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan keluarga. Contohnya seperti orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak, misalnya seperti memaksa anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan. Namun, itu bukan keinginan si anak tersebut. Lalu untuk jenis pelanggaran hak asasi manusia berat, itu contohnya seperti kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan sebagainya. Lalu di Indonesia ini ada lembaga Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 yang mempunyai tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, lalu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan untuk melaksanakan tujuan. Sedangkan fungsi dari lembaga Komnas HAM ini yang pertama mengadakan mengadakan pengkajian dan penelitian, lalu mengadakan penyuluhan, mengadakan pemantauan, dan mengadakan meditasi. Namun pada prakteknya setelah hukum tentang hak asasi manusia dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Dan kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku itu adalah kasus Munir. Dan Munir ini adalah aktivis hak asasi manusia Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Dan kabar meninggalnya Munir ini menggemparkan seluruh Indonesia. Dan hal-hal baru mengenai pelanggaran HAM yang pertama adalah kebebasan beragama. Contohnya pada tahun 2019, pihak berwenang Indonesia mengadili 3 perempuan dengan dugaan penistaan agama. Dan pada Maret 2019, Pengadilan Serang memvonis Aisyah Tusalamah yang memiliki cacat psikososial dalam 5 bulan penjara karena memposting video yang diduga menista agama. Lalu yang kedua yaitu kasus Papua dan Papua Barat. Masalah penentuan nasib Papua dan Papua Barat kembali mencuat setelah beredarnya video tentang pihak berwenang Indonesia yang secara rasis melecehkan siswa Papua di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2019. Dan peristiwa ini menyulut demonstrasi masyarakat Papua setidaknya di 30 kota di Indonesia serta kerusuhan pada pertengahan September yang menewaskan setidaknya 43 orang di Wamena dan memaksa ribuan lainnya untuk mengungsi. Yang ketiga, ada kasus demo besar-besaran, yaitu mahasiswa memprotes adanya Omnibus Law dan baru-baru ini ada demo tentang KPK. Lalu kasus yang terakhir yaitu hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun pada tahun 1977 sudah ada larangan tentang memasung orang yang menyandang disabilitas psikososial, tetapi praktik pemasungan masih berlanjut karena stigma dan layanan pendukung yang tidak memadai. Lebih dari 57.000 orang dengan cacat psikososial di Indonesia telah dipasung atau dikunci di ruang terbatas setidaknya sekali dalam hidup mereka. Lalu selanjutnya di sini ada permasalahan, yaitu upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia tergantung dengan apakah pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu masuk ke dalam kategori berat atau bukan. Nah, jika pelanggaran hak asasi manusia masuk ke kategori yang berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum.
Dan untuk solusinya yaitu penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar hak asasi manusia, maka diupayakan untuk menindak secara tegas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya ada tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama ini ada mengkritik misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasi berbentuk poster demonstrasi secara tertib, lalu mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas, lalu mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang terakhir yaitu mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, ada upaya terhadap pelanggaran HAM. Kita bisa membantu dengan menjadi saksi dari proses pelanggaran HAM. Lalu kita bisa mendukung para korban dalam memperoleh kompensasi, rehabilitasi, dan restitusinya. Lalu kita tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan. Lalu kita juga bisa memberikan informasi atau melapor kepada aparat ketika pelanggaran HAM terjadi. Akhirnya, kita sampai di penghujung presentasi. Berikut adalah statement from us dari kelompok kami. Namun, pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih saja terjadi hingga saat ini. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya menjadi elemen dari penegakan HAM. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.